sampai acara tabligh akbar ini terwujud, panjang umur sehat badan. Adapun yang bercakap miring, Ustaz Somad mau datang? Iya kalau datang, mana mau dia? Ustaz Somad mau datang ke sini? Iya, potong telinga aku kalau datang. Balik dari sini potonglah telinga dia. Alhamdulillah yang begitu tidak ada di Perawang. Kalaupun ada sudah meninggal. Adapun duit tadi itu bukan diambil panitia. Kabarnya tadi ada keranjang mengutip duit, betul? Duit ibu habis sudah? Belum? Ambil lagi. Belum habis kata dia. Mana kresek tadi? Duit tadi bukan untuk aku. Bukit itu bukan untuk panitia. Duit itu untuk membangun sekolah pesantren tahfiz Quran Tualang. Allahu Akbar. Mengalir pahalanya semua sampai bapak ibu mati menghadap Allah sampai hari kiamat. Aduh, isi. Kasih lagi bang. Masya Allah. Bapak ni tak usah, duitnya tak ada. Kesana aja, kesana. Ibu ni yang megang duit semua. Ada. Isi, mantap. Mantap. Ibu asal dapat duit beli golang emas, betul? Beli cincin, betul? Beli rantai, betul? Golang kaki, betul? Mati. Ada yang bisa dibawa? Maka semua gelang, rantai, subang, anteng, gelang kaki ibu itu akan diambil bapak untuk modal. Jelas. Nah, kalau lebih baik ibu masukkan golang, rantai, subang, anting itu ke dalam. Masukkan. Nanti kami bolikan ke semen. Nanti kita bolikan ke kerikil. Nanti kita bolikan batu bata. Kita bangunkan kelas. Kita bangunkan masjid. Anak-anak tualang baca Quran. Anak tualang hafal Quran. Anak tualang selamat dari narkoba. Ibu semuanya mendapat pahalanya insya Allah. Ada anak ditangkap sama Bapak Babin Kamtipmas, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, lepak. Kenapa kamu ngelem? Kenapa kamu mabuk? Kenapa mengisap lem? Apa kata Nani? Aku tak takut sama Pak Kapolsek. Aku hanya takut pada Allah. Itu yang bercakap itu kan selalu kusebut dalam ceramah itu kan. Itu riwayat itu sumbernya itulah Pak Pengulu Tualang. Tanyalah Pak Pengulu Tualang siapa itu. Mau anak bapak ibu menjadi pecandu narkoba? Selamat anak-anak kita di Tualang, di Perawang ini dari narkoba. Kalau kita bangunkan pesantren tahfiz Quran. Allahu Akbar. Kalau ada bupati membangun pesantren tahfiz Quran, hebat, luar biasa. Kalau ada gubernur bisa membangun Islamic Center, luar biasa. Tapi level Pengulu bisa membangun tahfiz Quran, mengumpulkan masyarakat sebanyak ini dari tiang gawang ke tiang gawang, mengingatkan kita pada kesebelasan Maroko. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah, luar biasa. Kalau pengulunya hobi pengajian, didatangkannya ustaz. Kalau pengulunya hobi qori, didatangkannya pembaca Quran. Kalau pengulunya suka pengajian, berpikir dia bagaimana Ustaz Somad datang. Tapi kalau pengulunya hobi lagu dangdut, maka malam tahun baru disiapkannya pentas, dibuatnya pentas tinggi-tinggi, digoyangnya masyarakat, mari bergoyang, balik patah-patah tulang belakang. Naiklah artis ke atas pentas, roknya pendek, makeupnya 2 inci, atuk-atuk menonton katanya. Menengok artis dangdut menyanyi, meniti air liu. Balik ke rumah menengok bini, meniti air mata. Akhirnya dipaksanya istrinya berbodak, dipaksanya istrinya bermakeup, dipaksanya istrinya berlipstik. Alhamdulillah itu tidak ada di Tualang. Semua orang Tualang ini bersih-bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bukan karena makeupnya,
tapi karena tahajudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Aku bukan memuji orang tualang, aku sedang bercerita aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibunya sudah baik solihah, bapaknya juga sudah baik semua. Dan selama saya mengisi pengajian, masjid yang paling penuh, paling ramai, paling full, itulah Masjid Nurul Islam KPR. Di mana Masjid Nurul Islam? Sebelah mana? Sana. Oh, aku tak tahu kita sedang berada di mana. Hah? Ibu orang KPR. Masya Allah. Waktu aku pengajian dulu, aduh datang. Datang. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Mau Bapak Ibu mendengar cerita bagaimana sejarahnya saya sampai ke Nurul Islam KPR? Mau. Tapi bisa tenang sedikit ya. Ada namanya Ustadz Dr. Aprijon Effendi LCMA, dosen UIN. Pernah mendengar Dr. Aprijon? Kalau pun tak pernah bilang aja pernah. Hasil antar suami. Diteleponnya lah saya. Assalamualaikum Andinda Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Aku waktu itu baru balik dari Mesir, dari Maroko. Ustadz Somad, iya, bisa menggantikan aku ceramah di Perawang. Waktu itu istrinya baru melahirkan, bukan kekonyangan. Istri Ustadz Aprijon ini baru melahirkan, anaknya kecil. Ustadz Aprijon ini orang sayang sama istri, jadi anak kecil itu dia memandikan. Aku sampai sekarang belum bisa memandikan anak kecil. Asal ku pegang macam-macam melumpik anak itu. Aku mau memandikan anakku Ustadz Somad. Tolong engkau gantikan aku ceramah. Di mana bang? Di Masjid Nurul Islam Perawang. Ayolah bang. Cemana ke Perawang tuh bang? Pokoknya datang ke kantor. Kantornya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang ke kantor, nanti ada mobil dari KPR tuh menjemput. Ayolah, saya pun naiklah ke mobil jemputan tadi. Semua ustadz silakan naik ke mobil jemputan, mau ke Perawang sudah datang. Saya pun naik ke mobil. Tiba-tiba datang satu orang yang bukan ustadz organisasi, silakan turun. Aku kan mau balik, belum mendaftar, jadi turunlah saya. Silakan masuk ke dalam. Saudara dari mana? Saya menggantikan Ustadz Aprijon. Ustadz Aprijon kenapa tak datang? Istrinya melahirkan. Untung tak ditanya kenapa istrinya melahirkan. Aku menggantikan Ustadz Aprijon. Tidak bisa begitu. Ustadz yang berhalangan tak bisa langsung memanggil Ustadz pilihan dia sendiri. Mesti Ustadz yang dari sini juga. Itu terserah tak apa-apa. Kalau mau teleponlah masjid. Aku sudah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid Nurul Islam Perawang. Betul. Betul, ini Ustadz ini akan menggantikan, namanya Abdul Somad. Betul. Nanti kalau Abdul Somad ini mengajarkan aliran sesat, kami tidak tanggung jawab. Kata Nurul Islam Perawang, iya sesat-sesat lah, tak apa-apa. Nama yang menjawab tuh Pak Zul namanya. Kata Pak Zul, kami memang sudah mengundang dia, digantikan oleh Ustadz Aprijon, memilih dia. Maka kami yang bertanggung jawab kalau dia sesat. Peristiwa itu sudah terjadi tahun 2009. Sekarang tahun 2022. Ada orang Perawang nih yang sesat gara-gara mendongak ceramah aku. Ada angkat tangan? Tak ada. Ustadz kok ingat? Dendam Ustadz. Aku tak dendam, cuma ingat aja. Alhamdulillah. Kami ini dari Al-Azhar Mesir. Al-Azhar itu 3 pegangannya. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa kita ulang sekali lagi? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Kita ulang sekali lagi. Orang Perawang ini cerdas, jangankan ngulang ini. Tomat, sebuah tomat bisa diulangi.
akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Itu sedapnya kalau awak menjawab ramai-ramai. Yang tak tahu pun macam tahu. Yang penting mulut bergerak. Syafi'i. Maka selama Al-Azhar, kebetulan ada adik kelas saya dari Al-Azhar baru pulang dari Kairo Mesir, sekarang kembali ke Perawang, kembali ke Tualang. Beruntunglah masyarakat Perawang, pengajian-pengajian di masjid tetap ada dibuat. Hari Senin malam Selasa, akidah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih. Bagaimana takbiratul ihram, tangan ke telinga atau ke bahu, tangan di dado atau di perut atau di pusat, macam mana telunjuk sekali angke atau begini-gini, macam mana salam, apakah cukup begini atau sampai begini. Ini penting supaya ibadah kita tidak kacau. Hari Rabu malam Kamis mengkaji tentang akhlak, bagaimana hati bersih.